Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali melontarkan kecaman keras terhadap Israel terkait situasi kemanusiaan di Gaza. Dalam konferensi pers bersama Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev di Ankara, Erdogan menyebut kondisi di Gaza kini menunjukkan pemandangan yang lebih buruk daripada kamp konsentrasi Nazi. Negara teroris Israel telah melakukan genosida terhadap saudara-saudara kami di Gaza, membantai mereka secara brutal selama 22 bulan di wilayah seluas 360 km persegi, kata Erdogan. Mana yang lebih kuat, pidato Erdogan atau tank Turki? Membela Gaza kok sepertinya merangkul Trump dan NATO. Kalau bisa kirim tentara ke Suriah, kenapa bukan ke Palestina? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur on Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bung Farid, ini gimana bisa Erdogan menyebut Israel sebagai negara teroris dan Gaza sebagai lebih buruk dari konsentrasi Nazi. Sementara ia terus menjalin aliansi erat dengan NATO yang notabene di situ ada Amerika Serikat. Ya, nah apakah retorika Erdogan ini hanya sebagai sarana untuk meredam kemarahan umat Islam? Ya, cacian umat Islam karena ketidakberdayaan Turki yang megah angkatan bersenjatanya tapi nggak mampu ngirim eh, tentara ke Palestina sambil dia Ya, tetap menjaga kekuasaan dan dukungan Barat. Gimana Bu? ya, pertama kita harus memahami ya bahwa Turki itu adalah negara sekuler dari segi sistemnya. Karena itu siapapun yang berkuasa di Turki tetaplah merujuk kepada negara eh, sekuler ya. Yang suka berubah ya, meskipun di era Erdogan ya. Dan yang ketiga, perlu juga kita perhatikan bahwa hubungan antara Turki dan Israel itu sejak pendirian negara Israel ya, bahkan Turki lah negara yang pertama kali mengakui keberadaan negara Israel ini, itu eh, tidak tidak benar-benar putus ya. Artinya hubungan Turki dan Israel itu sesungguhnya tetap ada, eh, diplomatiknya tetap ada, hubungan ekonominya tetap ada gitu ya. Termasuk di masa atau di era Erdogan yang terjadi itu adalah naik turun ya, yang dimana sifat naik turunnya ini lebih bersifat simbolik dan retoris. Jadi bukan pemutusan hubungan yang substansial, tergantung kondisi dinamika konflik di Palestina ya. Artinya apa? Turki bukanlah negara yang benar-benar memutus hubungan diplomatik dengan Israel ya. Demikian juga Turki bukanlah negara yang benar-benar memutus hubungan ekonomi dengan Israel. Dan ini bisa kita lihat ya, eh, naik turunnya itu. Misalkan di era awal Erdogan ada hubungan erat dan strategis ya dari tahun 2003 sampai 2008. Ada peningkatan perdagangan dan militer ya antara Turki dan Israel. Turki membeli pada saat itu pesawat taktis dari Israel ya dan pesawat F4 dan F5 Turki itu diperbaiki oleh Israel begitu. Perdagangan bilateral juga saat itu mencapai lebih dari 2 miliar US dollar pada tahun 2024 ya. Kemudian tahun 2010-2016 ya ada insiden Mavi Marmara. Di sini kemudian terjadi ketegangan diplomatik ya. Saat itu Turki mengusir duta besar Israel dan memutus hubungan sebagian dari hubungan militer. Namun kita catat ya ekspor Turki ke Israel itu tetap berjalan bahkan meningkat ya. Perdagangan itu melonjak dari 2,6 miliar US dollar pada tahun 2010 ke 4,9 miliar US dollar pada tahun 2014 ya. Eh, Meskipun Netanyahu kemudian meminta atas desakan Obama meminta maaf kepada Erdogan begitu.
Dan dinamika ini terus terjadi ya. Setelah itu ada normalisasi dan pemulihan strategis ya. Turki mengizinkan Israel mengeksplorasi maksudnya proyek gas Mediterania Timur yang melibatkan perusahaan Turki ya. Dan ini kemudian apa namanya meningkat lagi apa dinamikanya ya setelah terjadi serangan 7 Oktober 2023 ya. Apa yang saya ingin katakan di sini ya bahwa Turki ya dan Israel pada prinsipnya itu adalah dua negara yang masih menjalin hubungan diplomasi ya demikian juga militer dan ekonomi tentu dengan dinamikanya. Ini menunjukkan ya bahwa Turki tidak benar-benar serius ya untuk kemudian memutus hubungan sama sekali dengan eh, Israel ini. Iya, Bung Farid, Erdogan terus membahas tentang penderitaan Gaza. Ya, dia terus menyebutkannya dalam banyak sekali konferensi pers. Namun dia tidak mengirim satupun tentara Turki untuk melumat kekuatan Israel yang menjajah Palestina. Ya, ini ini apa ya? Kok sepertinya kayak lagu putus nyambung, kayak sinyal yang tidak stabil gitu. Ini gimana, Bu? Ya, perlu kita catat, Turki itu masih anggota aktif NATO ya, hatta di bawah Erdogan. Sementara kita tahu bahwa NATO itu adalah fakta militer yang dibentuk untuk melindungi kepentingan Barat ya, dan kepentingan Barat itu termasuk eksistensi Israel. Dan NATO ini memayungi operasi-operasi militer dan keamanan negara-negara Barat ya, termasuk terkait dengan serangan terhadap wilayah-wilayah kaum muslimin ya, seperti Turki, maaf, seperti Irak ya dan Suriah ya, termasuk Afghanistan ya. Kemudian juga dengan tetap berada di NATO, itu artinya apa? Erdogan terikat pada doktrin bersama yang mewajibkan pembelaan terhadap sesama anggota NATO seperti Amerika, Inggris, dan Perancis yang semua negara ini kalau kita lihat menjadi pelindung Israel ya. Ini membuktikan bahwa eh, retorika Erdogan itu seperti dikatakan tadi itu hanya alat peredam ya amarah umat Islam dan kemudian untuk mendapatkan simpati atau citra politik yang bagus di negaranya, terutama untuk kepentingan pemilu ya. Iya, Bung Farid. Erdogan ini terus-menerus menyebut Trump sebagai teman baik gitu ya. Padahal ya kita semuanya tahu siapa Trump di balik supportnya kepada Israel gitu. Nah, apakah ini bentuk pengkhianatan diplomatik yang dibungkus dengan simbol Islam tapi ya semu gitu? Ya, pertama posisi Amerika ya ini penting. Posisi Amerika itu kalau dalam pandangan Islam itu adalah muhariban fi'lan, artinya negara yang nyata-nyata memerangi kaum muslimin ya. Sebagai negara muhariban fi'lan, maka seharusnya sejatinya dalam pandangan syariat Islam itu tidak boleh ada hubungan sama sekali, baik itu hubungan ekonomi, politik ya, sampai mereka itu menghentikan pembunuhannya ya penjajahannya terhadap kaum muslimin. Ini posisi Amerika. Terkait khusus dengan Israel, ya kita tahu Amerika lah yang bisa disebut sebagai pendukung paling kuat, paling aktif ya entitas penjajah Yahudi ini ya, baik secara politik, ekonomi maupun militer ya. Karena itu pujian terhadap pelindung, pendukung ya eh, Israel ini tentu suatu hal yang sangat memalukan ya. Bagaimana kemudian ya seorang kepala negara yang dalam retorikanya sering mengklaim sebagai anti Israel ya, meskipun kenyataannya seringkali tidak seperti itu, tapi mendukung pihak yang melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, termasuk pihak yang nyata-nyata menjadi pendukung utama entitas penjajah Yahudi ini. Maka ini bisa kita katakan ini sebagai suatu eh, pengkhianatan politik ya yang mengklaim cinta kepada Palestina tapi membiarkan penjajahan demi penjajahan terus terjadi ya dan tetap mendukung bahkan memuji ya Erdogan ini tentu suatu hal yang
sangat memalukan ya. Apalagi Trump kalau kita lihat adalah eh, Presiden Amerika yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel ya dan kemudian mendanai militer Israel mendukung dan mengusir pemusnahan Gaza ya. Bahkan eh, sekarang ini ya Gaza sedang dalam kelaparan dan itu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Donald Trump ya yang melanjutkan kebijakan negara-negara Barat lainnya dan melanjutkan kebijakan presiden-presiden Amerika lainnya. Jadi kalau kita lihat ya ini bukan sekedar diplomasi ya, tapi ini adalah pengkhianatan yang nyata ya yang terkadang dibungkus dengan simbol-simbol Islam untuk menipu umat Islam. Ya, luar biasa, Bung. Nah, apakah ucapan Erdogan tentang kelaparan di Gaza ini hanya strategi pencitraan di depan umat Muslim, sementara ia memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara penjajah yang menopang mesin perang Israel? Terus, ini sikap kita harus seperti apa ya sama Erdogan ini ya? Karena ia sepertinya sangat kuat sekali opininya di hadapan negeri-negeri kaum muslimin gitu, Bung Farid. Ya, tindakan itu lebih kuat untuk membuktikan sesuatu dibanding dengan kata-kata ya. Orang bisa bicara apa saja, tapi kalau tindakannya ya bertentangan dengan apa yang dia katakan, maka bisa dikatakan eh, kata-katanya itu adalah satu kebohongan ya. Inilah yang terjadi pada saat sekarang ini ya. Berkali-kali Erdogan ya mengatakan bahwa Erdogan mencintai Palestina. Erdogan kemudian membenci Israel ya. Tapi kenyataannya ya Erdogan sebagai satu negara Muslim yang kuat yang memiliki persenjataan militer standar NATO, artinya persenjataan militer yang sangat kuat, itu tidak melakukan tindakan nyata ya untuk menghentikan pembunuhan dan pembantaian ini. Dan semua pihak paham ya bahwa pembunuhan dan pembantaian terhadap umat Islam di Gaza itu hanya bisa diselesaikan dengan pengiriman pasukan militer ya. Karena persoalan Palestina itu sejatinya itu adalah keberadaan entitas penjajah Yahudi ini sendiri yang didukung oleh Amerika. Dan ini tidak akan bisa diselesaikan dengan perdamaian, ini tidak bisa diselesaikan dengan kecaman atau sekedar bantuan kemanusiaan ya. Bantuan kemanusiaan tentu bisa membantu rakyat Gaza, tapi tidak menghentikan ya pembunuhan dan genosida yang terus-menerus dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Kalau bantuan kemanusiaan itu dilakukan oleh eh, kelompok-kelompok kaum muslimin ya. Eh, dan karena itulah yang mereka mampu saat sekarang ini melakukannya, itu bisa diterima. Tapi kalau berlindung kepada alasan bantuan kemanusiaan, sekedar bantuan kemanusiaan, padahal ya penguasa-penguasa negeri Islam, terutama Turki dan penguasa-penguasa Arab bisa melakukan lebih dari itu, ini adalah kejahatan dan pengkhianatan. Luar biasa, kejahatan dan pengkhianatan. Semoga ini menjadi dua kata pengingat pengingat kita kaum muslimin agar jangan pernah berbuat jahat kepada Palestina dan jangan pernah mengkhianati perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Masya Allah luar biasa. Semoga Bung Farid sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para Amin ya pemirsa Rabbal Alamin. kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Farid hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.